Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih diizinkan Allah untuk belajar bersama dengan Ustazah Dwi, untuk belajar bahasa Indonesia kembali. Siapa yang tahu kita belajar apa hari ini? Iya, betul sekali. Kita masih belajar tentang teks diskusi seperti pekan kemarin. Kalau pekan kemarin kita sudah belajar tentang pengertian, jenis, dan menyimpulkan teks diskusi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks diskusi. Ya, sebelum Ustazah menjelaskan materi, Ustazah akan jelaskan tentang kompetensi dasar yang akan kita capai beserta dengan tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, kita akan menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Kemudian menyajikan gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, intonasi, gestur, pelafalan. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya kita yaitu mampu menjelaskan struktur dan kebahasaan teks diskusi, mampu mengetahui dan memahami unsur-unsur struktur teks diskusi, kemudian mampu menyusun dan menyajikan teks diskusi. Nah, kita masuk struktur teks diskusi. Yang pertama, pendahuluan. Di situ kita perhatikan apa sih ya yang namanya pendahuluan? Nah, pendahuluan adalah masalah ya atau isu yang merupakan bagian pokok permasalahan yang sedang dibicarakan. Nah, itu yang namanya pendahuluan ya. Masalah itu kita sebut dengan suatu isu ya, sebuah isu. Nah, kemudian yang kedua adalah bukti pendukung satu sudut pandang ya. Bukti suatu sudut pandang merupakan sebuah argumen yang disampaikan oleh beberapa pihak yang dapat berupa argumen menentang atau mendukung ya. Argumennya bisa mendukung atau bisa pro dan bisa kontra. Kemudian yang ketiga, bukti pendukung sudut pandang lain. Di sini argumennya yang disampaikan dari pihak lain untuk memberikan tanggapan mengenai suatu hal. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan atau saran ya. Kesimpulan atau saran ini biasanya berisi kesimpulan dan rekomendasi mengenai isu atau masalah yang dibahas. Usahakan untuk mengambil jalan tengah dari isu yang dibahas. Ini bisa lebih tepat ya, harus ada solusinya seperti itu. Oke, lanjut. Kita masuk ke unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam teks diskusi. Ya, unsur apa saja sih ya? Ya, di sini ada unsur problematika dalam bacaan. Ya, problematika dalam bacaan biasanya ini disebut dengan apa? Disebut dengan
masalah karangan ya atau masalah penulisan ya. Artinya problematika dalam masalah yang kemudian dijawab dalam keseluruhan karangan ya. Problematika karangan juga dapat diartikan sebagai hal yang dibahas dalam karangan. Ini sebagai contoh ya, sebagai contohnya cara mencegah penyalahgunaan handphone. Nah, pembahasannya yang utama karangan itu adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan handphone ya. Jangan sampai ya kita menyalahgunakan handphone kita ya. Karena handphone kita sebagai siswa berarti handphone kita digunakan untuk pembelajaran seperti itu. Kemudian ada fakta dan pendapat. Yang kedua adalah fakta dan pendapat. Apa saja sih fakta dan pendapat itu? Ya, fakta dan pendapat ini biasanya selain terdapat yang namanya pro dan kontra ya atau mendukung dan tidak mendukung ya, dalam teks diskusi ini biasanya terdapat pula fakta dan pendapat ya. Pendapat yang sifatnya biasanya itu adalah subjektif. Perlu adanya fakta ya. Maka dari itu ya perlu adanya fakta untuk mendukung masalah-masalah yang ada seperti itu. Ini contohnya. Contohnya di situ ada kerusakan jalan di Indonesia dalam setahun terakhir ini makin parah. Itu yang kedua, yang pertama. Di situ kira-kira fakta atau opini ya. Nah, di situ berarti adalah opini ya atau pendapat. Terus kemudian yang kedua, berdasarkan data yang dirilis Departemen Kim Praswil dari 1186,26 km panjang jalan di Jawa terdapat 82,15 km itu jarak jalan rusak. Karena berdasarkan di situ adalah data ya, kemudian juga ada angka yang pasti. Nomor 2 ini adalah masuk ke bagian apa? Fakta. Iya, benar sekali, fakta, karena ada datanya ya. Kemudian yang ketiga, cukup panjang kerusakan itu, sekalipun kenyataan di lapangan kerusakan yang ada jauh lebih panjang ya. Panjang jalan pun ternyata dikorup ya. Maksudnya di situ adalah mungkin korup ya. Jadi kita masih merupakan pendapat ya. Jadi kalimat yang masuk ke fakta itu adalah kalimat nomor 2, sedangkan kalimat 1 dan 3 itu masuk ke pendapat penulis ya. Dengan mengetahui perbedaan antara fakta dan pendapat ya, pembaca itu dapat menilai sikap dan pandangan penulis ya terhadap suatu hal. Apakah penulis bersikap wajar, berlebihan, atau bahkan kurang peduli terhadap masalah yang dituliskan, seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke bahasa dalam teks diskusi. Nah, di sini adalah penggunaan bahasa yang efektif sangat penting dalam teks untuk tujuan persuasif ya. Khususnya diskusi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Nah, di sini udah muncul nih nomor 5. Kira-kira ada berapa ya bahasa dalam teks diskusi? Nah, kita perhatikan. Coba lihat. Nomor 5 ada kohesi dan koherensi. Ya, di sini adalah kohesi dan koherensi. Ini adalah kohesi merupakan keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan unsur lain dalam teks ya. Kohesi mengacu pada aspek bentuk atau formal bahasa dengan wacana yang terdiri atas beberapa kalimat ya. Penanda yang digunakan untuk mencapai kekohesifan ya teks ya. Yaitu pronomina ya, biasanya itu ada pronomina, substitusi, elipsi, dan leksikal ya. Adapun koherensi ya,
keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga kalimat itu memiliki kesatuan makna yang utuh. Itu yang namanya kohesi dan koherensi. Nah, ada di sini yang dituliskan ada 5 ya, tapi kita lihat dulu ya ada berapa sih. Yang pertama, kita ada audiensi ya. Audiensi itu apa? Banyak sekali ya yang mungkin sudah tahu yang namanya audiensi ya. Di sini adalah menulis untuk pembaca dapat diawali dengan mengenali para pembacanya terlebih dahulu ya. Kita perlu mengetahui pembaca yang menjadi target tulisannya kalian ya. Jadi audiensi itu adalah apa? Audien ya, yang kita menjadikan sasaran ya tentang apa yang akan kita sampaikan ya, dan muatan-muatan apa yang akan kita tulis seperti itu. Kemudian dan yang kedua adalah gagasan ya. Gagasan itu adalah karena kita setelah mengetahui target ya, target pembacanya, sasaran pembacanya, kita adalah menuliskan tentang gagasannya ya, menetapkan tujuan tulisan, memperhatikan hal-hal agar dapat menulis bagi pembaca ya. Strategi penyajian tulisan juga perlu diperhatikan ya. Tulisan yang disajikan harus merupakan sesuatu yang menarik. Nah, kalau nggak menarik biasanya kurang males, nah seperti itu ya. Jadi kita akan menyampaikan dengan sesuatu hal yang menarik, misalkan seperti sesuatu yang sedang marak ya, baru, segar, aktual ya, faktual ya, maupun sesuatu yang dibutuhkan pembaca dalam kondisi-kondisi khusus ya. Itu yang namanya gagasan. Ya, penulis juga harus dapat menyampaikan tulisannya dengan sebaik mungkin ya. Dengan kata lain, dapat dipahami pembacanya ya, karena apa yang menjadi gagasan penulis dapat diwujudkan ya, diwujudkan nyata ya lewat jalinan kalimat-kalimat dalam tulisan itu. Kemudian hal yang tak kalah pentingnya itu adalah tulisan yang disampaikan mampu menjelaskan dan menghubungkan ya gagasan atau argumen ya, serta alasan kepada pembaca atau pendengar. Kemudian yang ketiga adalah sarana persuasif ya. Sarana persuasif ini perlu kita perhatikan ya, kejelasan antara sarana persuasif ini ya. Ini adalah pendapat ya penulis dan mencoba untuk meyakinkan ya, persuasif ya. Itu yang namanya meyakinkan ya. Meyakinkan siapa? Meyakinkan pembaca atau pendengar. Ya, kita perhatikan ciri-ciri kalimat persuasif itu biasanya berisi alasan-alasan kuat yang disertai dengan bukti dan fakta. Itu yang namanya persuasif ya. Dia harus bisa meyakinkan orang lain ya. Itu. Terus kemudian membuat kalimat yang meyakinkan pembaca untuk melakukan apa yang disampaikan oleh penulis. Kemudian mengandung kata ayo ya, mari, lakukanlah. Nah, dan kata lain yang bersifat mengajak, yang namanya persuasif, ajakan, membujuk, merayu gitu. Kalimat persuasif itu sebisa mungkin menghindari konflik atau pertentangan untuk meyakinkan pembaca. Ya, itu yang namanya persuasif ya, kalimat-kalimat mengajak ya, ayo, mari ya, biar mereka itu tergugah hatinya. Kemudian yang keempat ada kosakata ya. Kosakata itu biasanya kenyataan kata yang dimiliki seseorang yang mengacu pada konsep tertentu ya, memiliki aturan serta kaidah-kaidah tertentu juga, dan digunakan untuk memberi dan menerima informasi. Dalam teks diskusi, kosakata juga perlu diperhatikan ya. Sebaiknya kosakata ini yang digunakan sesuai dengan topik dan konteks tugas ya. Kemudian yang kelima itu tadi kohesi dan koherensi yang kita singgung di pertama ya. Kemudian ada lagi, wah iya, ada lagi konjungsi ya, atau disebut juga dengan kata sambung. Kata
penghubung ya. Ini biasanya untuk menghubungkan dua pikiran atau dua pengertian ya. Biasanya itu ada kata-kata seperti dan, kata seperti dan, kalau, dan, atau ya, adalah ya, kata konjungsi. Biasanya kata konjungsi ini dapat menghubungkan dua kata, frasa, klausa ya dalam satu kalimat. Ya, menghubungkan antara kalimat dalam paragraf ya, atau konjungsi antar paragraf. Misalkan ada kata-kata dan menandai hubungan serta, penambahan, itu yang namanya kata sambung dan. Atau biasanya itu untuk menandai hubungan pilihan ya. Kamu suka kopi atau teh? Nah, itu yang namanya pilihan. Terus ada kata tetapi ya, menandai hubungan pertentangan ya, perlawanan. Nah, itu yang namanya kata penghubung ya. Coba kita perhatikan di sini ada tentang pembagian konjungsi ya. Kita perhatikan di situ ada pembagian tentang konjungsi. Nah, di situ ada konjungsi waktu. Nah, di situ ada kata sesudah, setelah itu ya, sebelum, sehabis, sejak, selesai, ketika, tatkala, pada, saat, sewaktu, dan lain-lain ya. Kemudian ada syarat ya, jika, kalau, jikalau ya, pengandaian, andaikan, seandainya, sekiranya ya. Di situ ada tujuan ya, agar, supaya ya, biar ya, itu yang namanya konjungsi tujuan. Kemudian ada konsesif ya, biarpun, meskipun, dan lain-lain. Kemudian ada pemiripan ya, seakan-akan, seolah-olah ya. Terus kemudian penyebab ya, ada sebab ya, karena itu, oleh sebab itu ya. Kemudian ada konjungsi pengakibatan ya, ada sehingga, hingga, sampai, maka. Kemudian di situ ada konjungsi penjelasan bahwa ya. Kemudian ada konjungsi cara ya, dengan ya. Terus kemudian ada harapan, moga-moga, semoga, mudah-mudahan. Kemudian ada pengecualian ya, kecuali ya. Kemudian ada konjungsi urutan ya, lalu, terus, kemudian. Nah, itu yang namanya pembagian konjungsi ya. Oke, setelah itu kita akan belajar tentang apa? Iya, menyusun dan menyajian teks diskusi ya. Nah, di sini bagaimana sih cara kita untuk menyusun teks diskusi ya, untuk biar kita lebih mendalami teks diskusi itu. Nah, yang pertama, tahap penyusunan teks diskusi ya, tahap penyusunan teks diskusi. Nah, tahap pertama ini adalah penyusunan teks diskusi ya, memahami struktur-struktur teks seperti yang diterapkan ya, atau yang diterangkan tadi ya, yang bagian struktur-strukturnya ya, cara menyusun struktur-strukturnya. Nah, yang pertama kita ada menentukan tema dan tujuan ya, penentuan tema dan tujuan. Kemudian yang kedua, memilih masalah yang aktual dan faktual yang berkembang di tengah masyarakat. Jadi kita memilih tema-tema itu yang sedang booming ya, sedang marak seperti itu, baru gitu. Kemudian yang ketiga, penentuan masalah yang akan didiskusikan dan usahakan penulis telah menguasai tema yang dipilih. Misalkan kita memilih tentang tema penyalahgunaan handphone ya, kita harus bisa menguasai ya tentang handphone itu ya, maksudnya tentang
kebaikannya menggunakan handphone dan keburukan menggunakan handphone, misalkan seperti itu. Kemudian ada pembatasan masalah agar masalah yang akan ditulis tidak melebar ya, terlalu jauh dari topik yang akan dibahas ya. Kita harus membatasi teks itu biar tidak berlebihan atau ndeleder ya, atau melebar ya. Kalau misalkan melebar nanti pertanyaannya lebih banyak lagi ya. Kemudian dapat memahami perbedaan fakta dan pendapat. Kita harus tahu mana yang fakta, mana yang pendapat. Ada lagi memberikan pendapat-pendapat yang mendukung permasalahan ya. Kita bisa memberikan pendapat yang bisa mendukung masalah-masalah kita. Kemudian memberikan gagasan baru yang menyangkal pendapat pertama ya. Ada lagi memberikan bukti yang logis dan faktual pada tiap argumen, baik argumen pendukung maupun argumen penyangkal ya, baik yang pro dan maupun yang kontra. Kita harus punya argumen atau bukti-bukti ya. Terus kemudian pemberian kesimpulan atau solusi atas masalah yang didiskusikan dari pendapat yang ada. Lalu kita perhatikan ya, tadi yang pertama kita sudah masuk yang namanya apa? Iya, yang tahap pertama itu ada tentang menyusunan teks diskusi ya. Terus kemudian yang kedua, penggunaan bahasa yang baku dan efektif ya, sesuai dengan kaidah ya, kebahasaan ya. Kemudian yang ketiga ya, penggunaan bahasa yang komunikatif agar teks mudah dipahami sehingga isi dan pesan yang terdapat di dalamnya sampai pada pembaca. Kemudian yang keempat ada lagi, dalam penyampaian ya gagasan atau pendapat, hindari ya kalimat dan ungkapan yang bertele-tele atau biasanya kita pakai to the point saja gitu ya. Kemudian ada lagi, bukti atau fakta harus diberikan keterangan sumber ya. Nah, kita mendapatkan sumber itu dari mana ya? Pemberian sumbernya itu harus jelas. Misalkan mengambil dari internet, dari buku ya, itu harus jelas. Kemudian yang berikutnya adalah pembagian kesimpulan ya, dipilih dari argumen yang paling dapat diterima secara objektif agar tidak menimbulkan keberpihakan ya. Jadi tidak terkesan kita berpihak kepada siapa nih, seperti itu ya. Kemudian lanjut ya, kita akan masuk ke langkah-langkah dalam berdiskusi ya. Apa saja sih langkah-langkahnya ketika kita mau berdiskusi? Nah, yang pertama kita perhatikan ya, ada persiapan. Iya, nah persiapan di sini mungkin ada beberapa ya sebelum kita melakukan diskusi. Nah, yang pertama adalah persiapan bahan ya. Persiapan bahan itu sangat penting ya. Seperti yang telah dijelaskan, persiapan bahan ini pasti dilakukan dengan pencarian masalah-masalah yang faktual ya, dan pembatasan masalah ya. Selain itu perlu diperhatikan juga untuk tujuan-tujuan dari diskusi itu ya. Kemudian yang kedua, persiapan tempat ya. Persiapan tempat ini dalam pelaksanaan diskusi ya, persiapan tempat itu harus dilakukan ya agar diskusi itu dapat berjalan dengan baik ya, berjalan dengan lancar dan sukses ya. Penempatannya itu biasanya kan ada ketua ya atau moderator ya, kemudian ada notulen, nah, ya, ada peserta diskusi juga ya. Itu harus diperhatikan ya agar jalannya diskusi itu lebih efektif ya. Selain itu, tempat yang nyaman ya akan menjadikan diskusi itu berjalan dengan kondusif dan tidak memakan banyak waktu. Kemudian yang ketiga adalah persiapan personal ya. Ada persiapan personal ya.
sejak sebelum dilakukan diskusinya itu harus ditentukan terlebih dahulu ya personalnya yang akan bertugas, yang menjadi ketua atau moderator diskusi ya, notulen ya, kemudian peserta diskusi ya. Jumlah peserta diskusi yang terlalu banyak itu nanti malah akan menjadikan diskusi itu berlangsung tidak efektif. Jadi kita harus tentukan personalnya ya. Paling tidak ideal lah ya diskusi itu bisa berjalan kondusif dengan peserta misalkan 8 sampai 12 orang saja ya. Seperti kalau misalkan kita bisa tatap muka ya bisa kita lakukan ya untuk materi teks diskusi ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang kedua itu ada apa? Nah, yang kedua ada proses diskusi ya. Kalau tadi kita sudah mempersiapkan persiapan-persiapannya ya, sudah melakukan suatu persiapan-persiapan ya. Selanjutnya kita akan melakukan proses diskusi ya. Biasanya proses diskusi ini pun memiliki aturan-aturan atau langkah-langkah ya. Yang pertama, pemaparan tujuan dan permasalahan diskusi serta pembatasan masalah yang disampaikan oleh moderator. Kemudian ada penegasan dan persetujuan oleh kelompok mengenai permasalahan atau topik perbincangan dalam diskusi. Yang ketiga, diskusi inti ya, menyampaikan gagasan terkait permasalahan baik yang pro maupun kontra. Kemudian ada ketua kelompok memilih anggota yang akan berpendapat dan membatasi waktu berpendapat dengan memperhatikan durasinya ya. Waktu itu juga penting sekali. Yang kelima ada notulen ya, menulis dan merangkum hal-hal yang penting untuk membantu mengolah dan menyusun kesimpulan ya hasil diskusi. Kemudian yang keenam ada pengolahan dan persetujuan dari argumen ya anggota kelompok untuk dijadikan hasil diskusi. Dan ada yang ketujuh, mencapai suatu hasil yang disepakati semua ya peserta, otomatis semua peserta atau anggota. Kemudian yang kedelapan ada merangkum hasil diskusi dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, itu yang di langkah-langkah dalam berdiskusi itu ada dua cara ya. Yang pertama ada langkah-langkahnya ya. Langkahnya ada dua ya. Yang langkah pertama itu tadi tentang persiapan ya, ada persiapan tempat, bahan, personal ya. Kemudian ada langkah yang kedua proses diskusi. Berarti kita dalam melakukan diskusi saat itu. Nah, seperti itu ya. Sudah bisa dipahami ya anak soleh ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada contoh-contohnya ya, contoh-contoh tentang teks diskusi ya. Nah, di sini internet sebagai media pembelajaran ya. Kita memberikan contoh diskusinya ya. Misalkan apa yang kita bahas di situ. Nah, ini di bagian pertama pasti ada yang namanya pendahuluannya ya. Nah, ada apa saja sih yang di dalam diskusi itu ya. Di sini ada internet merupakan jaringan yang dapat digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain dengan menggunakan sebuah sistem dengan internet ya. Semua pekerjaan seakan mudah dan cepat dilakukan. Dalam pendidikan, internet menjadi dilema untuk digunakan ya dalam negatif dan positif ya. Yang dihadirkan oleh internet ya membuat orang tua itu dan guru menjadi lebih ketat dalam memantau pemanfaatan internet. Apa pendapat masyarakat tentang penggunaan internet dalam pembelajaran? Lalu dengan yang pro dan kontra yang ada ya, bagaimana seharusnya
penggunaan internet yang baik. Nah, itu sekaligus dalam pendahuluan sudah dibatasin ya. Kemudian ini masuk ke isi. Sebagian masyarakat orang tua beranggapan bahwa penggunaan internet ya dalam proses pembelajaran justru akan mengganggu proses pembelajaran itu sendiri. Apalagi penggunaan internet dengan menggunakan handphone ya lebih memudahkan anak untuk mengakses situs-situs yang tidak diharapkan. Banyaknya situs yang tidak sesuai dengan usia mereka membuat orang tua khawatir akan psikologi anak-anak mereka. Media sosial yang membuat anak kecanduan memegang handphone ya. Menggunakan handphone pun menjadi alasan kedua yang menjadikan kekhawatiran orang tua meningkat ya. Dengan menggunakan internet, semua situs dan sosial media membuat anak cenderung cuek ya, apatis dengan lingkungan sekitar dan kurang bersosialisasi. Alasan lain yang muncul adalah ketakutan orang tua di mana anak-anak mereka menjadi korban perdagangan manusia. Nah, dan kasus penipuan. Nah, itu bisa jadi ya, orang tua maupun guru ya memiliki keterbatasan dalam mengecekkan ya setiap handphone yang digunakan oleh siswa. Tidak hanya itu, dampak lain yang ditimbulkan oleh pengguna internet dalam pembelajaran adalah membuat anak-anak menjadi lebih malas membaca buku ya, pengetahuan. Menurut mereka, informasi tidak hanya didapat dari internet, melainkan bisa juga dapat juga diambil dari buku ya, majalah, surat kabar, dan televisi ya. Maka kita harus bisa memanfaatkan ya handphone kita itu dengan bijak. Kemudian ada lagi. Nah, di sini masih masuk ke isinya ya di sini. Namun ya, menurut sebagian masyarakat lainnya ya, penggunaan internet itu justru menjadikan nilai anak-anak itu mereka meningkat ya. Penggunaan internet membantu anak-anak menemukan referensi tugas-tugas dari sekolah. Tugas anak menjadi lebih mudah dan cepat diselesaikan. Selain itu, pengetahuan global mereka menjadi lebih luas. Tidak seperti hanya sekedar membaca buku saja ya, internet menyediakan informasi apa saja yang diinginkan oleh siswa untuk melengkapi pembelajaran di sekolah maupun di luar lingkungan. Ya, di luar lingkungan sekolah tentunya. Anak akan lebih mandiri karena akses internet dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya itu, pergaulan anak menjadi lebih luas dengan menggunakan sosial media. Anak tidak hanya berteman dari lingkungan sekitar saja, melainkan juga dapat berteman dengan orang dari belahan dunia manapun ya. Dampak positif yang lainnya itu adalah mendekatkan yang jauh dalam hal berkomunikasi. Dengan kata lain, penggunaan internet ini membantu seseorang untuk berkomunikasi secara lancar ya, meskipun dalam jarak yang cukup jauh ya. Itu yang mendukung ya, karena di situ ada sisi-sisi positifnya ya. Kalau yang tadi yang pertama adalah hal-hal yang membuat kekhawatiran seseorang kan, dan ini yang masuk ke sisi positif ya. Jadi kita harus benar-benar menggunakan handphone itu dengan bijak ya, jangan sampai kita salah ya. Kemudian ada lagi penggunaan internet dalam pembelajaran ya. Di sini adalah bagian terakhir atau bagian kesimpulannya ya. Penggunaan internet dalam pembelajaran memang menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Meskipun ya ada dampak negatifnya, internet juga memiliki dampak positif yang bermanfaat bagi pembelajaran siswa, baik di sekolah maupun di rumah. Hanya saja ya, baik orang tua maupun guru harus mengarahkan dan lebih sering untuk mengontrol penggunaan internet oleh anak. Peranan orang tua, masyarakat, dan guru menjadi sangat penting untuk mengarahkan anak dalam menggunakan internet secara bijak. Nah, penggunaan secara bijak akan menjadikan internet bermanfaat secara maksimal dan meminimalisasi dampak negatifnya. Nah, itu yang namanya internet sebagai
apa? Media pembelajaran ya. Jadi kita benar-benar harus memanfaatkannya dengan baik ya. Jangan sampai kita menyalahgunakan handphone kita ya dengan hal-hal yang nggak penting ya, hanya menyita waktu saja. Ketika kita bermain game ya, nah itu kan waktunya banyak sekali ya. Kalau menurutnya Ustazah itu bermain game itu menyita waktu banget ya. Yang tadinya 1 jam untuk bisa belajar ya, mengerjakan tugas ya, untuk bermain game, nanti kita telat untuk mengumpulkannya ya kan. Sayang sekali gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan internet ya, handphone kita gitu ya, ada positifnya juga ada negatifnya, maka benar-benar kita harus menggunakannya dengan bijak ya. Dalam pembelajaran hari ini ya, kita diingatkan oleh Allah ya dalam surat An-Nahl ya ayat 125 ya. Ketika kita nanti akan melakukan diskusi ya, kita biasanya itu ada ada arahannya yang jelas ya di situ ya. Dalam Quran An-Nahl ya ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula ya. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk ya. Alhamdulillah ya, untuk pelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Kita sudah di struktur dan kebahasaan ya. Alhamdulillah, pekan depan kita masih melanjutkan lagi materinya. Kita tunggu ya, kita tetap masih di bagian diskusi, hanya saja kita akan nanti mengenal yang namanya tanda baca dan sebagainya ya. Oke anak soleh, alhamdulillah kita cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.